Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya terpaksa ya penulis bahas lagi antara omong kosong pakai referensi dan menggunakan referensi yang benar. Jadi ada orang yang kalau mengungkapkan sesuatu itu nggak pakai referensi, cuma modal omong tok ya. Kadang juga ngomong pakai permainan logika atau ya dari pengetahuan yang umum beredar. Ada juga yang menggunakan satu referensi dan ada yang mengacu ke beberapa referensi. Tentu levelnya beda-beda ya. Yang tidak pakai referensi itu ya lebih lebih tidak bisa dipercaya dengan yang pakai satu referensi. Yang pakai satu referensi lebih tidak bisa dipercaya daripada yang pakai banyak referensi. Sebenarnya penggunaan atau menggunakan logika itu tidak masalah ya, selama logikanya itu sesuai realita. Kalau misal kita menganalogikan A, maka kita nggak boleh menggunakan yang beda-beda, harus mirip dengan A ini, kita jangan pakai itu. Penulis sering menjelaskan soal efek Silek ya. Efek Silek itu orang sering nggak percaya gitu ya. Yang bikin nggak percaya itu apa ya, karena yang ia pahami itu salah gitu ya. Jadi ini hubungannya dengan referensi. Referensinya cuma adalah dari tim balap. Tim balap kalau mau motornya kencang itu pasti salurannya diperbesar. Nggak ada tim balap yang memperkecil saluran udaranya. Referensinya adalah dari tim balap. Kalau tim balap ya pastinya saluran udara lebih besar itu lebih bagus. Jadi kalau ada tuner yang biasa pegang motor balap, rekomendasi untuk modifikasi saluran udara pasti dibuat besar, walau itu ECU standar. Nah padahal ya ada orang yang pemakaiannya tidak RPM tinggi. Nah kalau pakainya RPM nggak tinggi, maka ya untuk yang paling pas justru adalah yang kecil saluran udaranya. Jadi mungkin banyak ya orang yang merasa aneh, kenapa kok saluran udara dikecilkan, performa kok meningkat. Karena mereka nggak paham bahwa yang namanya performa itu nggak cuma di RPM atas saja, RPM bawah pun butuh performa. Orang-orang yang pakai knalpot racing, orang-orang yang memperbesar saluran intake ya, saluran udara masuk pakai air atau macam-macam, itu misal ya tenaga bawah ngempos atau misalnya boros, itu dianggap oh mungkin kerasa karena tenaga atasnya naik jadi bawah terasa ngempos, padahal ngemposnya ngempos betul. Orang ya kalau yang pakai saluran intake besar, pakai knalpot racing, terus merasa tarikan bawah itu terasa kurang gitu ya. Kadang bukan betul-betul menyalahkan oh tarikannya benar-benar berkurang gitu yang bawah, enggak. Tapi oh mungkin karena saya merasa tenaga atasnya naik gitu ya. Jadi bisa jadi ngomong tenaga atas naik itu karena tenaga bawah turun, bukan karena tenaga atasnya benar-benar naik. Begitu juga kalau bensin boros, yang pakai knalpot racing
terus pakai intake besar terus merasa boros, kok jadi boros sekarang? Oh, karena lebih sering tarik-tarikan gitu ya, padahal ya sebenarnya sama saja. Karena ya sebenarnya boros itu ya boros sungguhan. Nah, orang-orang yang referensinya tim balap itu kehilangan informasi ini ya. Jadi yang jadikan informasi yang cuma tim balap toh ya. Padahal kalau ngomongnya dari gojek-gojek, dari yang ojol, yang antar bareng, orang yang jalannya nggak pernah kencang, maka informasinya akan lebih jelas ya, akan lebih lengkap, dan orangnya akan jadi tahu bahwa namanya penambahan performa itu juga bisa didapat dengan memperkecil saluran udara kalau pemakaiannya adalah pemakaian yang kalem-kalem, pelan-pelan. Terus yang berikutnya adalah contoh dari pelumas ya. Banyak orang yang memilih pelumas itu berdasarkan rekomendasi pemakaian di dunia balap. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka itu tidak memperhatikan pemakaian yang macam bagaimana di dunia balap tersebut. Karena kalau di dunia balap ya ada yang pemakaiannya sebentar, ada yang pemakaiannya cuma drag entah biasanya malam hari lah ya, kalau ada yang siang. Tapi ya kalau bukan lomba resmi ya malam hari. Nah, kalau malam hari terus juga pemakaiannya nggak lama, ya pasti bakal beda dengan yang kalau misalnya orang kerja antar barang, kerja jadi ojek yang butuhnya jalan itu terutama pada siang hari di kondisi macet-macet misalnya. Yang juga bisa jadi referensi lain adalah mungkin dari youtuber yang daerah sini gitu ya. Orang kadang nggak lihat cara pemakaian youtubernya gimana. Jadi misalnya youtubernya pakainya dekat-dekat, jalannya nggak kencang. Padahal orang yang butuh itu adalah yang suka kencang siang hari lagi. Nah, kalau referensinya cuma satu ya nggak akan tahu lah, nggak akan bisa membandingkan. Padahal harusnya kondisi panas, kondisi ngebut, kondisi macet nggak bisa pakai referensi yang sama, harus pakai referensi beda. Jadi ya kayak contoh rekomendasi oli 10W30 nya Honda itu, kalau nggak salah di pengumuman lingkungan ya, file global Honda soal lingkungan, majalah resmi, kalau nggak salah edisi 2010 ya, itu dilakukan penelitian uji konsumsi bahan bakar motor Honda, yang satunya motor lagi kalau nggak salah, satunya motor Matic mestinya, yang satu menggunakan oli 10W40 kalau nggak salah, satunya lagi adalah oli 10W30. Dari uji itu ditemukan bahwa yang paling irit itu adalah 10W30. Terus akhirnya pimpinannya, CEO-nya itu menyatakan bahwa motor Honda seluruh dunia harus menggunakan oli 10W30, karena di eksperimen yang mereka lakukan itu hasilnya adalah yang terbaik
oli 10W30. Nah, ini juga adalah orang yang referensinya cuma satu, referensinya cuma kondisi Jepang ya. Itu salah ya, salah. Karena harusnya untuk yang seperti itu ya harus dilakukan juga dengan kondisi yang lain. Jadi ya kalau oli kan dipengaruhi oleh suhu juga. Oli kalau makin panas makin encer ya. Soal makin panas makin encer ya, ada yang perdebatan juga, tapi kita pakai acuan di produk datasheet. Di produk datasheet itu ada angka kekentalan. Di situ ada kekentalan 40 derajat sama 100 derajat. Bisa dilihat bahwa kalau di 100 derajat Celcius olinya makin encer. Jadi oli itu makin panas makin encer. Masalahnya kalau oli makin encer, kalau olinya terlalu encer, maka perlindungan mesin akan kurang, akan terjadi gesekan antar pak mesin yang menyebabkan konsumsi bahan bakar bisa meningkat. Dan ternyata benar ya, terutama untuk yang daerahnya panas, menggunakan oli single grade SAE40 itu malah banyak yang kendaraannya jadi lebih irit daripada ketika menggunakan oli 10W30 rekomendasi pabrik. Kalau untuk Indonesia, kita juga harus waspada juga karena banyak sumber informasi yang salah. Salahnya ada yang sampai bertolak belakang. Kalau cuma menyimpang gitu ya beda dikit no problem lah. Tapi kalau sampai bertolak belakang ini yang bahaya ya, karena ya orang bisa ambil kesimpulan yang salah. Kalau soal otomotif banyak ya, contohnya soal kulan. Soal kulan disebutkan, oh titik didihnya bisa sampai 130 derajat Celcius. Ada juga yang klaim 170 derajat Celcius. Nah itu meragukan ya, karena ya sempat diuji ternyata yang ngomongnya 130 ya ternyata cuma 100 derajat gitu. Karena ya memang kalau untuk bisa mencapai setinggi itu aditifnya harus aditif yang konsentrasinya banyak. Nah ini lagi ya sumbernya ya, orang ngomong suhu yang tinggi itu bagus ya, tapi orang tidak tahu bahwa kalau di sistem pendinginan mesin itu namanya pendinginan mulai aktifnya itu bukan di 100 berapa gitu, tapi di bawah itu. Jadi ada yang 80, ada yang 90 gitu ya. Lalu ada orang yang menggunakan permainan logika ya. Ada contohnya, pemilik alat berat itu biasanya kalau menguji oli pasti ke lembaga uji oli. Yang diuji adalah aus, yang diuji adalah oksidasi. Nah maka orangnya nyimpulkannya, maka kalau uji pelumas, kalau kita mau membandingkan pelumas, kita harus menggunakan uji keausan logam dan oksidasi. Yang namanya penguapan ya beda, karena penguapan tiap kendaraan itu beda. Kalau uji penguapan maka uji itu harus dilakukan di kendaraan. Nah ini mungkin orangnya nggak pernah tahu ya soal standar menguji oli. Jadi oli itu ada standar pengujiannya, banyak sekali. Dan dari uji oli itu tidak ada uji keausan yang mengharuskan kendaraannya dipakai di mobil apa atau motor apa.
Untuk uji keausan sudah ada sendiri cara pengukurannya yang ditentukan dari standar ASTM. Nah kalau ada orang yang main logika seperti ini ya wes, kita nggak bisa apa-apa ya. Menggunakan referensi seperti apapun ya percuma. Contoh orang yang mainnya pakai logika, minyak goreng itu pasti kental karena kalau mesin dicampuri minyak goreng, oli mesinnya akan jadi halus. Ya karena apa ya, karena yang mereka tahu yang bisa bikin mesin halus itu hanya kekentalan. Padahal di dunia oli itu ada yang namanya film strength, di mana film strength itu adalah variabel yang bisa membuat mesin itu halus tanpa merubah kekentalan. Jadi kekentalannya sama, itu ada yang enggak halus, ada yang halus. Nah ini dipengaruhi oleh film strength. Tapi kalau orangnya sudah ngel minyak goreng itu kental ya mereka nggak akan percaya walau kita sajikan data, walau kita sajikan informasi. Jadi penulis sendiri ya sudah beberapa kali ya salah karena cuma melihat dari satu jenis referensi saja, dan setelah lihat banyak referensi baru tahu, oh gambar keseluruhannya bagaimana, oh ini bagaimana. Sampai sekarang pun penulis masih belajar ya, jadi ya memang sih kadang salah, tapi ya berusaha penulis koreksi kalau misalnya tahu salah. Jadi ya yang penting dalam memahami sesuatu itu jangan terlalu percaya 100% kalau referensinya cuma satu. Kita harus bandingkan banyak referensi. Memang ya kadang cari referensi itu susah, karena penulis misalnya 2 tahun mempelajari ini, tapi baru akhir-akhir ini aja tahu, oh ternyata begini toh, oh ternyata begini toh. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.